Pagi Dunsana, Ranah Minang di Manopun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masyarakat Sungai Kamuyang di 50 kota berunjuk rasa, tuntut Wali Nagari mengundurkan diri. Cekcok adik kakak gara-gara utang piutang, berbuntut ancaman penembakan. Sebuah rumah permanen di Desa Nareh 1 Pariaman, ludes terbakar. Beberapa hari kami temui pemerintah Nagari dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat. Puluhan warga di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luha, 50 kota, berunjuk rasa ke kantor Wali Nagari pada Kamis pagi. Aksi ini dipicu oleh berbagai persoalan yang terjadi di Nagari itu. Mereka menuntut Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari mundur dari jabatannya karena dinilai banyak kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Aksi puluhan massa ini juga membawa berbagai spanduk yang berisikan tuntutan mereka. Aksi itu dikawal ketat polisi dari Polres Payakumbuh serta Satpol PP. Massa menilai kebijakan Wali Nagari dan Ketuakan tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan massa menuding Wali Nagari dan Ketuakan menyalahgunakan wewenang serta melakukan KKN. Massa mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika keinginannya tidak dipenuhi. Usai berorasi secara bergantian selama beberapa jam, perwakilan massa akhirnya bersedia berdialog yang dimediasi oleh polisi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari 50 kota. Tadi yang Bapak-Bapak ketahui, orasi dari masyarakat sebetulnya sudah terpenuhi. Ya unsur-unsur itu. Makanya sekarang ada terjadi negosiasi di dalam, ada tim negosiasi untuk meminta Wali Nagari mundur. Alasannya apa, Pak? Alasannya itu tadi, kebijakan yang dibuat oleh Wali Nagari banyak yang menyalahi aturan. Seperti tadi di demo kan sudah disampaikan. Baik peraturan daerah 18 nomor tahun 2018 masalah pemerintahan Nagari sudah kita sampaikan tadi. Terkait tuntutan massa yang memintanya mundur, Wali Nagari Sungai Kamuyang, Israel menyebutkan pihaknya tetap menjalankan tugas sebagai Wali Nagari hingga adanya keputusan dari pemerintah daerah. Israel juga menyebutkan semua yang dituduhkan tidak benar. Apa yang dilakukannya telah dilakukan sesuai aturan. Tuduhan-tuduhan itu kan sebenarnya kita telah melakukan sebuah proses dari awal. Mulai mau jadi Wali Nagari, apapun yang disampaikan dari sanak-sanak kita, warga Nagari Sungai Kamuyang itulah kita jalankan prosesnya sesuai dengan regulasinya. Dan kita pun itu didampingi pemerintah daerah sampai selesainya. Jadi barangkali mungkin terjadi ketidakpuasan, itu kan nanti pemerintah daerah lah yang akan menyelesaikannya. Setelah berunding di ruangan kantor Wali Nagari, disimpulkan bahwa mundurnya Wali Nagari harus melalui mekanisme yang sesuai aturan, yakni menunggu keputusan Bupati 50 kota. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Ibu Kacapri sendiri ngototnya bicara aplikasi juga. Saya tidak terima itu. Kisruh seleksi penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi terus berlanjut. Agar masalah tidak terus berlarut-larut, Niniak Mama dan Pari Paganagari mendatangi kantor DPRD Bukit Tinggi untuk melakukan audiensi bersama pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Cabang Bukit Tinggi pada Rabu sore. Dialog berlangsung panas. Pihak Niniak Mama bersikukuh agar anak Nagari mereka yang tinggalnya di dekat SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dapat diterima di sekolah tersebut. Namun pihak sekolah berdalih, sistem aplikasi yang menghitung domisili rumah dengan sekolah sehingga mereka tidak diterima. Tokoh adat masyarakat Kurai Bukit Tinggi menyampaikan bahwa penggembokan sekolah yang dilakukan tidak hanya menyangkut 35 anak kemenakan yang tidak diterima di SMA Negeri 5,
Tapi ada sekitar 177 anak kemenakan di Nagari Kurai yang tidak diterima di semua SMA dan SMK di Bukit Tinggi. Nini Mama prihatin atas nasib calon siswa yang gagal masuk sekolah negeri itu. Padahal mereka tinggal di lingkungan sekolah. Tokoh masyarakat akan melakukan penggembokan ke seluruh SMA dan SMK negeri jika 177 orang calon siswa tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dan sekolah tetap kami gembok, apapun keputusannya. Tapi kalau ada solusinya, dia tunggu sampai besok. Ya. Kalau enggak, berarti kami melakukan penggembokan di SMA yang lain. Perlu digarisbawahi kesepakatan di dalam tadi, SMA Limo dari pagi tadi kanlah digembok. Ya. Jadi itu tidak akan kami buka. Itulah pertaruhan kami dengan pemerintah yang mengambil kebijakan di provinsi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat menerangkan, pihaknya tidak bisa begitu saja memenuhi tuntutan Nini Mama Kurai. Karena semua sesuai dengan peraturan Mendikdasmen nomor 3G tahun 2025. Setelah pelaksanaan SPMB selesai, maka ada tahap pemenuhan kuota yang dilaksanakan secara daring. Ya, sesuai aturan yang saya sampaikan tadi, kita belum dapat caranya karena kita pakai aturan itu belum bisa kita pastikan dengan keluar yang jelas. Kita selesaikanlah dulu tahap SPMB yang masih tersisa, yaitu penyerahan data. Kedua belah pihak sepakat menunggu pelaksanaan SPMB berakhir untuk menentukan apakah masih ada kuota yang tersedia agar anak-anak yang belum diterima itu bisa bersekolah di SMA yang mereka inginkan. Jika kasus ini diambil alih polisi, maka warga akan merasakan kehadiran negara. Dan negara tidak kalah oleh tuntutan yang dilakukan sekelompok orang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Para guru di Pasaman, mulai dari guru SD hingga sekolah lanjutan pertama, dilarang memperjualbelikan lembar kegiatan sekolah atau LKS. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Pasaman. Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, Gunawan, pada Rabu siang. Menurutnya, sekolah memiliki dana BOS. Dana itu bisa digunakan sebesar 10% untuk membeli lembar kegiatan sekolah. Dari buku itu, para guru bisa belajar dan membuat sendiri lembaran kerja untuk dipelajari oleh siswanya. Diharapkan untuk seluruh guru di sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama melalui kelompok kerja masing-masing untuk membuat inovasi pembelajaran bagi anak didik mereka. Untuk tidak melakukan jual beli LKS di sekolah dan juga mungkin membatasi dan tidak menggunakan LKS yang kita tidak tahu apakah ini memiliki esensi atau tidak gitu. Maka antisipasi itu semua kita harapkan kepada seluruh guru ya melalui kelompok kerjanya baik itu NGMP, KKG untuk bisa membuat inovasi-inovasi, membuat model-model pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka ajarkan di sekolah. Jika ada sekolah maupun guru yang melanggar aturan itu, akan mendapat sanksi disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Untuk kedua kalinya, mobil pemadam kebakaran Kabupaten Solok mengalami kecelakaan. Kali ini terjadi pada Rabu siang di Jalan Solok Padang, tepatnya di daerah Koto Gadang Gugua. Mobil pemadam kebakaran rebah kuda di tengah jalan. Mobil pemadam awalnya bertolak dari posko pemadam kebakaran di Arosuka dengan tujuan lokasi kebakaran di daerah Supayang. Namun sesampai di daerah Koto Gadang Gugua, kendaraan mengalami kegagalan fungsi rem. Pedal rem yang ditekan tidak bisa kembali ke posisi semula, sehingga sopir panik dan mengalami slip ban. Sopir hilang kendali. Akhirnya kendaraan oleng dan rebah kuda.
Kecelakaan itu menyebabkan 6 petugas pemadam kebakaran terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka untuk mendapatkan perawatan. Jadi kecelakaan tunggal, mobil pemadam kita menuju lokasi kebakaran hutan yang berada di Nagari Supaya. Jadi saat menuju itu terjadi trouble dan mobil kita jatuh. 6 orang dilarikan ke rumah sakit dan 4 orang sepertinya perlu penanganan lebih lanjut. Dan hasil ronsen baru kita 2 orang dinyatakan harus ke Padang. Jadi kata keterangan anggota tadi karena rem yang tidak kembali. Sebelumnya pada Selasa pekan lalu, 1 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Solok juga mengalami tabrakan dengan minibus di daerah Simpang 5 Laing, Kota Solok. Akibat kejadian itu, 1 orang warga meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini diduga karena mobil damkar yang digunakan telah berusia tua yang sebenarnya tidak layak lagi untuk digunakan. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok.